Oke, baik. Kita lanjutkan topik pelajaran kita mengenai Java, yaitu topik Java yang ke-12. Java ke-12 itu adalah program simpan data pada Eclipse Java. Nah, jadi ini kelanjutan dari Java yang ke-11 kemarin. Kalau Java 11, kita hanya menampilkan data. Kita buat data-data, kita buat database kita dari MySQL, kita isi datanya, lalu melalui program Java Eclipse kita tampilkan datanya. Nah, hari ini kita akan membuat program simpan data pada Eclipse Java. Nah, kita pelajari yang pertama dulu tujuannya. Tujuan dari pertemuan ini tentu adalah kalian sebagai mahasiswa dapat merancang database dari SAM, PHP-MyAdmin. Lalu mahasiswa dapat merancang desain form melalui komponen JFrame atau form. Yang ketiga, mahasiswa dapat membuat program simpan data ke dalam database MySQL melalui perintah Java Eclipse. Nah, algoritma, kita masuk ke langkah-langkahnya ya. Yang pertama, yang ke A, kita rancang database dan tabel melalui PHP-MyAdmin dengan nama database Java 12 dan nama tabelnya biodata, serta struktur file tabel sebagai berikut. Oke. Nah, jadi di sini Abang sudah siapkan semua softwarenya atau aplikasi yang dibutuhkan. Ada dia di sini web server ya. Abang menggunakan SAM Control Panel. Ini sudah saya aktifkan duluan Apache dan MySQL-nya. Lalu kita masuk saja langsung setelah kita aktifkan SAM Control Panel untuk bagian yang namanya Apache dan MySQL. Kita masuk ke web browser, kita buat database-nya. Database-nya sesuai dengan materi kita namanya Java 12, tabelnya biodata. Maka kita buat saja di sini Java 12. Oke, ada Java 12. Klik tombol create. Lalu kita klik saja di sini ada Java 12 ya, sudah jadi database-nya. Tabelnya adalah biodata dengan filenya sebanyak 5. Oke, tabel biodata. Filenya sebanyak 5. Ini kita ubah dari 4 jadi 5, lalu go biodata ya. Setelah itu ini dia file-filenya, nim, nama, jurusan, makul, nilai, varchar satu aja integer ya. Oke, maka kita buat nim nama, jurusan, nim nama, jurusan, makul, dan nilai. Nah, ini dia varchar, kita buat dia 8. Yang ini juga varchar, kita buat 20. Varchar 20, varchar 20. Lalu integer ini nilainya sebanyak 3 saja ya. Kita buat 3, kalau sudah kita klik tombol save. Oke, maka jadilah tabelnya. Selesailah sudah untuk data-data di database. Kita masuk ke Eclipse-nya. Nah, untuk database sudah beres, dia nama database-nya Java 12, nama tabelnya biodata dengan struktur filenya. Ini strukturnya ada 5 ya, nim, nama, jurusan, makul, dan nilai. Oke. Lalu kita masuk ke Java. Nah, Java apa yang perlu kita lakukan sudah jelas langkah-langkahnya di sini. Kita buat project baru namanya Java 12. Lalu package-nya namanya program simpan. Lalu JFrame-nya input biodata. Buka aja. File, new, Java project, yaitu Java 12 ya. Java 12. Kalau sudah finish, tandai dia nama projectnya, kita tekan Ctrl N, lalu diminta di sini nama package-nya adalah program simpan dengan P-nya huruf kecil. Maka kita buka lagi, kita cari dia package program simpan, P-nya kecil, program simpan. Oke, kalau sudah finish.
program simpan. Lalu kita tambahkan JFrame namanya input biodata. Nah, untuk menambahkan JFrame, Abang ulangi lagi di sini ya, Ctrl N. Kita cari dia yang Swing Designer, pilih dia JFrame. Kalau sudah namanya adalah input biodata, I-nya besar, lalu dia bersambung ya. Input biodata. Kalau sudah, kembali klik tombol finish. Nah, maka langkah-langkah berikutnya jangan lupa ini di pertemuan 10 sudah kita pelajari, di 11 juga Abang ulangi. Kita masuk dulu ke bagian desain. Ya, bagian desain. Kita tunggu perubahannya. Oke, kalau sudah jadi formnya, kita buka di bagian struktur. Ya. Content pane ini jangan lupa kita delete dulu. Ya, tandai content pane-nya lalu delete. Desain ya. Klik kanan content pane, pilih delete, lalu klik kanan lagi pilih refresh sampai dia berubah menjadi get content pane dengan ada tanda segi 4 di dalam segi 4 lagi. Oke, ini tutup saja dulu. Inilah form kita lebarkan sedikit biar lebih renggang ya untuk masukkan data-datanya. Kalau sudah, kita pilih dulu panelnya, ini adalah J panel. Oke, kita tempatkan saja di tengah. Lalu layoutnya kita pilih saja yang absolute layout, tempatkan saja lagi di dalamnya. Kalau sudah, kita masuk ke objek-objek yang lainnya. Nah, ini sudah ada objek-objek lainnya apa saja seperti yang sesuai dengan tampilan JFrame berikut. Nah, ini tampilannya ada NIM, nama, jurusan, mata kuliah, nilai. Maka yang pertama adalah labelnya untuk menempatkan judulnya ya, judulnya. Maka kita buka ini, kita masukkan saja dia sekali di dalam, klik oke. Namanya tadi adalah formulir input biodata mahasiswa. Formulir. Kalau sudah hilang dia dari struktur lagi, cari dia di bagian properties ya. Nah, ini dia kan label ya, ada teksnya di label. Nah, ini dia tadi judulnya adalah formulir input biodata mahasiswa. Kita ganti dia di pada teks formulir input biodata mahasiswa. Kalau sudah enter, ya, dia sudah menyesuaikan dengan nama labelnya ya. Kita atur lagi dulu besarnya. Lalu perataannya di sini juga sudah ada align ya, align center. Oke, dapat tengah dia. Ukurannya di bagian font, misalnya kita buat saja dia bold 12. Ini ganti saja menjadi Times New Roman ya. Ya, Times New Roman 12 kalau sudah oke kan. Nah, jadi lebih besar dia ya. Nah, oke, kita tutup dulu sementara struktur ini. Kita atur dulu dia biar ke tengah. Oke. Lalu kita tambahkan label-label seperti ini. Ada NIM, nama, jurusan, mata kuliah, nilai. NIM, nama, jurusan, mata kuliah, nilai. Di copy saja labelnya. Copy. Lalu di paste. Kita ganti dia. Yang pertama ini ganti, buka lagi strukturnya. Untuk teksnya NIM. NIM, enter. Oke, ini dia kalau kebesaran kita kecilkan saja. NIM. Lalu kita copy saja, ini juga boleh. Copy, paste. Kasih nama. Begitu ya, seterusnya. Nama. Nama, jurusan, mata kuliah, nilai. Kita pastikan saja. Paste. Ya. Kita hapus dulu. Paste. Oke, ini nama jurusan.
jurusan ini juga kita buat dia F. Oke, udah sama ya, NIM nama jurusan, mata kuliah, nilai. Satu lagi oke, ini kita ganti mata kuliah. Ini kita pilih dia left. Yang terakhir, ini nama jurusan, mata kuliah, nilai. Ini nama jurusan, mata kuliah, nilai. Satu lagi, pastikan saja. Oke, kita ganti di sini. Nilai. Oke, ini data kiri. Oke, udah semua masuk ya. File-filenya. Kalau sudah, kita lihat lagi bahannya. Nah, ini pakai text fill semua ya. Text fill, J text fill, tinggal kita drag saja. Oke, text fill lagi. Lalu kita arahkan ke bagian nama. Oke, ini nama. Kalau kurang lebar kita bisa perlebar. Lalu J text fill lagi. Jurusan juga boleh kita perbesar. Lalu mata kuliah. Kita perlebar. Yang terakhir nilai. Nilai ini karena sedikit dia, kita kecilkan saja. Oke, kalau sudah, apalagi yang perlu kita tambahkan, ada 3 buah tombol, simpan, batal, dan keluar. Simpan, batal, dan keluar. Maka double klik aja. Kita kasih dia simpan. Lalu lagi batal. Batal. Yang terakhir keluar. Ini harus pakai objek button ya. Button, simpan, batal, keluar. Itu lagi ya. Kita ganti lagi dia menjadi keluar. Enter. Oke, kalau sudah, kita beri namanya sesuai dengan. Nah, di sini sudah ada ya, berikut nama untuk setiap objek text fill dan button. Nah, untuk objek text fill, tName, tnama, tjurusan, tmakul, dan tnilai. Untuk objek button, btn simpan, btn batal, dan btn keluar. Maka kita harus ganti dia ya, sesuai dengan materi kita. Tname. Ini kita kasih namanya adalah tname. Kita buka lagi struktur, kasih teks, tname, enter. Lalu yang ini, oh bukan di bagian teks ya, ini isinya di bagian variabel tname. Ini tname, enter. Ini tnama, enter. Tjurusan, tmakul ya. Terakhir ada tnilai. Oke. Objek simpan, btn simpan, btn batal, btn keluar. Btn simpan, btn simpan. Oke, lalu ini btn batal. btn batal. Yang terakhir btn keluar.
Oke, udah siap kita desain formnya dan nama-namanya. Ini kita tutup saja. Oke, selanjutnya udah kasih nama semua, kita masuk ke bagian program. Untuk masukkan kode program Java, terlebih dahulu kita aktifkan tampilan kode program dengan klik tampilan source code pada Eclipse Java. Oke, biar ini mudah kita ya. Ini tampilan formnya. Selanjutnya kita masuk ke tampilan source. Ini dia source. Yang bagian source kita arahkan dulu di bagian paling atas. Lalu kita tinggal masukkan saja, ini sudah benar programnya ya. Yang pertama, ketikkan kode program Java berikut ini tepat di bagian bawah package. Ya, ini kita copy saja. Ya. Import Java. Oke, kita copy saja di bagian nama package. Ini nama package kita ini karena sudah di sini berarti ya. Oke, kita Ctrl V. Oke, masuk ya. Begitu caranya ya. Lalu di bagian extension frame ketikkan perintah berikut ini. Ctrl C. Dia di bagian extension frame. Kita buka Java-nya. Extension frame itu ada di nama extension frame. Ya, extension frame. Buka kurung awal, enter lah. Oke. Lalu apalagi diminta di sini, kembali tampil desain, lalu tandai objek, tombol, button simpan, klik kanan mouse. Nah, kita akan membuat eventnya dulu melalui tombol simpan. Nah, caranya kita ke tampilan desain lagi dulu. Ini kita tutup dulu. Nah, simpan ya. Kita disuruh membuat program simpannya. Klik kanan tombol simpan, pilih dia itu adalah action perform at line 125. Oke, kita coba ya. Kita lihat. Nah, maka ini dia di bawah kurung kurawal. Kurung kurawalnya ya. Lalu kita enter. Oke. Kalau sudah di enter, kita copy saja ya. Supaya jangan salah. Ini try. Terus sampai dia ini. Oke, Ctrl C. Lalu kita Ctrl V. Oke ya. Namanya sudah sesuai, jadi dia tidak ada yang error. Ini satu lagi tutup kurung awalnya. Oke, kita lihat dulu ada yang salah nggak ini. Hitung dulu dia tutup kurung awalnya ya. Nah, ini sama. Kita lihat dulu ya. Ini
simpan ya. Ini kalau kita tambah satu lagi, tunggu ya, kita coba lagi ya di mana dia salahnya. Action perform, kita lihat dulu desainnya lagi. Simpan, kita pilih dia action. Nah, kita refresh dulu. Add event handler, action perform. Oke, maka di sini dia. Lalu di sini kita buat dia. Oke, diantaranya ini ya. Kita masukkanlah kode program yang ini sampai di sini ya. Oke, try, Ctrl C, Ctrl V. Oke, ada lagi nggak yang error? Oke, nggak ada ya. Nah, jadi yang perlu diperhatikan adalah bagaimana memasukkannya ya, di mana dia ditempatkan. Kalau kode programnya udah ada di materi, udah lebih lengkap. Nah, setelah lakukan itu, maka kita masuk mengkoneksi file library atau MySQL connector ya. SQL connector sudah ada di pertemuan 11 kita bahas. Nah, ini caranya. JRE system library, klik kanan, kita pilih dia build path, pilih dia configure build path. Kalau sudah add external jars, untuk aplikasinya kemarin sudah abang upload ya. Kalian tinggal download lalu kalian ekstrak. Nah, tandai MySQL connector kalau sudah open, kalau sudah oke kan ya. Oke, nah kalau sudah oke kan, apalagi langkah-langkahnya udah siap ya kan, maka kita bisa menjalankan untuk mengisi datanya. Kita jalankannya tentu dari Eclipse ya, lalu kita run, kita oke kan. Oke, udah muncul ya. Kita lihat dulu datanya ya. Ini kalau kita klik browse belum ada isinya. Karena dia masih database dan tabel serta file yang baru dibuat. Belum ada data-data atau record di dalamnya. Belum ada ya. Nah, sekarang kita akan isi dari program Java kita. Kita isi dulu satu. Namanya misalnya adalah si Agus. Kalau sudah jurusannya kita pilih manajemen. Sudah mata kuliahnya adalah misalnya Java, nilainya kita kasih nilai 80. Kalau sudah kita simpan. Oke, nah simpan data berhasil. Nah, udah ada sini pesan simpan data berhasil, kita okekan. Nah, ini kita close saja. Nah, itu sudah ada di dalam program Java yang kita buat tadi ya. Nah, di dalam ini udah ada simpan data berhasil, gagal, dan bagaimana mengosongkan data tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana? Ini masih kosong. Sudah kita isi tadi datanya lewat Eclipse Java. Nah, kita klik aja lagi tombol browse. Masuk nggak datanya? Iya, sudah masuk ya. Data pertama Agus, manajemen Java 80. Nah, kita buat sekali lagi. Mengisi datanya dari Java. Dari Java, kita jalankan lagi. Ya, run. Oke, misalnya data yang kedua 2222, namanya misalnya si Citra, lalu jurusannya akuntansi. Setelah itu mata kuliahnya misalnya adalah Excel. Contoh, nilainya adalah 90. Ini data kedua ya, kalau sudah kita klik tombol simpan, oke, simpan data berhasil, oke kan, ini kita close. Kita lihat di dalam database MySQL. Kita refresh saja, klik aja tombol browse. Oke, masuk dia. Berhasil dia. Nah, berarti programnya sudah berjalan. Bagaimana menyimpan data lewat Java Eclipse tersimpan dalam database MySQL. Nah, sudah ada program-programnya.
Hanya langkah-langkah yang perlu kalian pahami di mana nanti dia di copy. Di programnya ya ada 3 bagian saja. Oke. Nah, ini dulu pertemuan kita untuk Java 12. Diulang-ulang kembali supaya berhasil nanti membuat programnya. Terima kasih atas perhatian kalian. Tetap jaga kesehatan dan selamat pagi semuanya.